Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali mari kita sama-sama ucapkan syukur alhamdulillah. Mengawali pagi hari ini kegiatan kita pada hari yang di penghujung bulan suci Ramadan ini, tepatnya kita hari ini berada pada hari yang ke-27 bulan Ramadan tahun 1440 Hijriah. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan salat fardu subuh berjamaah di masjid. Sekali lagi alhamdulillah. Juga kita bersyukur malam hari ini, malam yang ke-27 di bulan Ramadan, tadi diperkirakan sekitar jam 2:30. Alhamdulillah, dengan tidak dikira-kira turun hujan, lumayan turun hujan. Dan kita tahu menurut dalam hadis, di antara waktu yang mustajab berdoa termasuk di antaranya waktu turunnya hujan. Dan itu kapan saja, bukan hanya bulan Ramadan, kapan saja. Hujan pada waktu pagi, dan pada waktu malam hari, dan pada waktu siang hari, kapan saja. Waktu turun hujan itu adalah waktu di antara yang diajak dikatakan oleh Rasulullah termasuk waktu yang mustajab kita berdoa. Kapan saja. Jadi alhamdulillah tadi malam sekitar jam 2:30 turun hujan pada malam 27 Ramadan. Jadi ini bahasanya kita double, ya kan? Sudah pada hujan turun di malam 27 Ramadan. Mudah-mudahan yang berdoa tadi malam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kemudian yang kedua, tidak lupa mari kita selalu baca salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang banyak hadis menceritakan tentang kelebihan keutamaan 10 akhir di bulan Ramadan. Rasulullah SAW menurut hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, taharau, bisa kita aja jaga, bisa kita jaga, kita intip lah, ya kan? Apa yang kita jaga? Oh, kita jaga di 10 akhir bulan Ramadan itu
ada yang memprediksikan bahwasanya alam al-qadar itu akan terjadi di antara 10 akhir bulan Ramadan. Coba dalam hadis itu ada lagi Rasul mengingatkan, jaga di akhir 10 Ramadan dan di hari-hari yang ganjil. Hari yang ganjil itu ya 21, 23, 25, 27, 29. Ya, yang ganjil, yang ganjil. Lalu disinilah juga ada yang memprediksikan, ya kan? Terjadinya itu lalu di hari yang ganjil. Tapi hari yang ganjil itu juga tidak ditentukan tanggal 21 kan, tanggal 23 kan, tidak tanggal 25 kan. Coba yang jelas mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan ada terjadi malam. Kalau tidak bukan lagi ada terjadi. Dan kita Al-Quran mengatakan, Al-Quran mengatakan, dan Bapak Ibu, kita orang yang beriman di sini lah, ya kan? Kalau kita menurunkan hadis ini, Rasulullah SAW itu mulai pada warkan cerita kisah bulan Ramadan pertama, ujar tadi malam awal Ramadan sampai 10 itu namanya rahmat. Rahmat ini kan sesuatu yang sangat-sangat bisa ditanya rahmat dari Allah. Ya, kalau sudah kita mendapat rahmat dari Allah, siapapun orangnya, bila mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, orang mau meninggal dunia, begitu dia dapat rahmat dari Allah, diberikan oleh Allah Taala husnul khatimah, luar biasa. Orang yang sakit oleh Allah, ya kan, ini rahmat juga. Pertama, bila mana dia berjaya dengan ikhlas, karena hidup ini antara dua, bisa sakit, bisa sehat, bisa senang, bisa bahagia, bisa sedih. Itu udah manusia hidup demikian. Jadi bila yang terjadi, ya kalau senang, sehat, ya sudah. Tapi kalau sakit, siapa yang sedang sakit? Tapi dengan pengertian, dia sakit tapi menerima dengan ikhlas, sehingga dia tidak merasa tersiksa, tidak merasa diajak. Dia merupakan cobaan dari Allah, lalu dia sabar. Jadi bila dia sabar, sakitnya orang yang sabar itu malah menjadi penebus dosa. Sebaliknya, kalau dia sehat, ternyata dia tidak syukur, tidak bisa dia menggunakan kesehatan untuk mengerjakan yang positif, ya kan? Sehat dilihatnya cuma nyeburi, makan, berhira, berkapit, ya kan? Sembahyang parah, puasa parah, menyikir parah, ya kan? Berarti dia sehat hanya untuk kesenangan yang sesuai lawan nafsu. Itu sehatnya akan menjadi rahmat baginya. Sehatnya bisa menjadikan cobaan jadinya. Nah, oleh karena itu, disinilah kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah ditawarkan awal 10 Ramadan banyak rahmat. Ayo, yang mau hendak dapat rahmat Allah Taala bulan Ramadan dari 1 sampai 10, dia minta kepada Allah supaya dia senang, dia mengharapkan rahmat Allah SWT. Selesai 10, selesai. Bagian yang kedua oleh Rasulullah dipadahkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagian yang kedua ini adalah maghfir. Nah, lalu siapa yang tidak merasa berdosa, ya kan? Di antara kita ini sudah yang akan kita manusia biasa, bukan orang yang maksum sebagaimana para anbiya wal mursalin. Kita ada kesalahan, ada kehilapan, pasti udah. Bahkan yang sering kita dengar, al-insanu mahallul khata'i wa nisyan. Namanya manusia itu tempatnya hilang dan salah dan lupa. Ayo sekarang bulan Ramadan, Allah membukakan pintu ampunannya, ya kan? Selesai sudah bagian kedua maghfirah. Dibuka lagi bonus yang ketiga, dapat taqabbalullahu minna. Allah
tadi kamu tulis aku ini kenapa? Bahasa kita syakal, jahat. Tapi kata Umar, hapuskanlah, gantikanlah dengan keberuntungan. Nah, disinilah lagi ceritanya kenapa Umar berbuat demikian. Karena ada Nabi mengatakan, la taruddul qadar illa bidu'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir Tuhan itu kecuali doa. Sehingga doa bagian daripada usaha kita untuk merubah nasib kita yang jelek dan ada baik yang tadi ke neraka dirubah supaya Allah merubah masuk ke dalam surga. Nah, di sini lagi bulan Ramadan ini ada tawaran lagi dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah perbanyaklah kamu di bulan Ramadan membaca la ilaha illallah, membaca astagfirullah. Nah, yang ketiga dapat menawarkan surga. Menawarkan surga. Coba bayangkan, kalau kita mendengar tawaran di dunia ini, ada pejabat di sebuah negara atau di kampung kita ini, ibaratkan ada orang mencari kerja, dicari tenaga kerja, jangan dicari orang yang bisa bekerja. Ada kriteria yang gini, ya kan? Bekerja di suatu perusahaan, instansi apakah di UMM, apakah di mana yang akan bekerja, dan akan dapat imbalan sekian juta, ya kan? Sudah membeledak, banyak yang mendaftar, ya kan? Banyak yang mendaftar. Wah, pendengar ada orang dicari tenaga yang begini, ya kan? Banyak yang mendaftar. Sekarang Allah Subhanahu Wa Taala menawarkan siapa yang ingin surga. Siapa yang ingin surga? Disinilah menjadi kembali lagi, ya kan? Manusia bila ia mendengar berita tentang masalah dunia, Masya Allah, luar biasa, ya kan? Payung benar, nih bisa kita jatuh payung benar. Rapi orang, ya kan? Karena diceritakan kisah dunia. Tapi begitu mendengar cerita kisah surga, ya kan? Kisah surga, bagaimana di sini? Di bulan Ramadan Allah menawarkan siapa yang ingin surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kisahnya bulan Ramadan inilah bulan untuk kita bisa memiliki surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kembali lagi di sini manusia, karena di dalam diri kita ini, ya memang itulah sudah manusia diberikan ciri khas, ya, ma ja'alallahu li rajulin min qalbi ini, Allah tidak menjadikan di dalam hatinya gaya dua rongga. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbi, tidak menjadikan dua rongga di dalam juf, di dalam gaya, hanya satu. Lalu apa tafsir ini? Disinilah manusia itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila ia manusia ini cenderung dia kepada dunia, ya kan, materi dunia, nafsu. Pokoknya bila ia urusan dunia nyambung, otomatis karena apa? Karena ibarat burung itu pipikatnya ada di sini. Pipikatnya ada, ya kan? Ada pipikat otaknya. Urusan dunia akan otak di hati orang yang memiliki cinta dunia. Itu sudah pasti. Dan tapi bila ia di dalam hatinya ini ada memiliki kecenderungannya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada agama, cinta kepada surga, ya kan? Nah, surga, ya kan? Dia akan nyambung bila ada urusan-urusan yang berkenaan dengan masalah akhirat. Nyambung, ada nyambung. Kalau urusan dunia nyambung. Pokoknya kita perlu dunia. Disinilah Al-Quran itu langsung jelas. Wabtaghi fima
berarti kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, lalu urusan dunia ini semuanya ditinggalkan? Tidak demikian, tidak demikian. Maka oleh karena itu di sini Nabi mengatakan, ada kata dalam cerita hadis. Nah, pada mengatakan al-qaisu badana nafsahu wa amilat ibadah wal ajizu badabada ala Allah al-alim. Al-qais orang yang cerdas. Nabi adalah orang yang pintar, orang yang cerdas. Siapa? Al-qaisu badana nafsahu, siapa yang bisa menjaga dirinya, nafsunya, jaga dapat. Oh, Al-Quran mengatakan anfusakum, jaga diri kalian, wa ahlikum, anak kalian, istri kalian, keluarga kalian, apa? Anfusakum wa ahlikum, jangan sampai tercampur ke dalam neraka. Nah, bila pada di sini ada yang cuma nafsu, jelas Al-Quran mengatakan inna nafsa la ammaratun bisu. Dengan nafsu itu pasti cenderungnya menyuruh manusia untuk berbuat dan kada baik. Disinilah jadi kita ini harus pandai. Jadi harus pandai bahwa kita ini berpanditi hidup kita ini kadang-kadang keinginan kita kalau kita pikir pagi-pagi ini kalau menurut nafsu jangan kuring kan, ini kira-kira sepakat. Apalagi hari yang hujan ini ya, kira-kira kalau dibawa kuring, lalu dibawa turun ke masjid ke lager, kada pemalakan jangan kuring. Kemudian kada kawan itu lagi udah sepakat itu sebenarnya. Tapi bagi kita orang yang beriman, cinta kepada Allah, sekarang panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah urusan dunia seapapun, bagaimanapun urusan dunia kalah dengan kalimat Allahu Akbar. Kenapa? Karena dia tahu dunia ini miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang cerdas, orang yang bisa memilih, menjaga dirinya, pilih yang ada, pilih yang sedikit, pilih yang banyak, pilih yang kafal yang abadikan, pilih yang sementara. Disinilah kita. Bila ijat nafsu, yang penting yang sekarang ya nyaman dulu, urusan akhirat kayak dulu. Sudah, tadi kan berarti kalau demikian, ini kada kais namanya al-kaisu badana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, bisa menjaga dirinya dan bisa beramal berbuat untuk dasar kebakwa sesudah mati. Sepintar apapun seseorang, bukan main ditanya kau ini tolak hidup depan banyak bujuk banyak ya, sering banyak kan ya kan, kita tak ada orang pintar kenapa? Tapi Nabi mengatakan yang pintar itu bukan yang memiliki titel yang sekian, bisa punya maknanya bahasa kita yang punya jabatan sekian, punya kedudukan sini kan. Tapi Nabi mengatakan sederhana, al-kaisu badana nafsahu wa amila lima ba'dal. Dan ini terbukti, bukan main orangnya, titelnya luar biasa, duitnya luar biasa, tapi ternyata dia tertipu dengan dunia, masuk penjara. Ya kan? Terjadi sekarang bunga lah orangnya, kok pintar banget orangnya miskin, wah harta ayahnya luar biasa. Kenapa dia memilih demikian? Karena dia tergiur, kada bisa menjaga nafsu, kada bisa menjaga diri, kada bisa menjaga nafsu. Jadi apa yang dikatakan Nabi ini bisa dibuktikan. Siapa orang yang kais, siapa orang yang pintar, badana nafsu. Nah, jadi kita ini bulan Ramadan, ya kan? Kalau kita berpikir alhamdulillah betapa bulan Ramadan, kita ini sehari aja bisa kita aja satu sahabat aja ketinggalan pengerjaan salah satu bulan Ramadan ini. Kalau kita yang begini, kita merasanya lebih luar biasa. Karena ya, soalnya kita ini akan dapat Ramadan yang seperti ini, bisa kita bertambah Ramadan tapi melalui waktu yang panjang, setahun ya kan? Setahun ya kan? Kalau ada sampai setahun umur kita kan ketemu lagi dengan bulan Ramadan yang
bagaimanapun kita harus tahani, harus kuat kita menjaga dapat. Soalnya kalau kita rugi sampai bulan Ramadan nantinya ada yang tidak terselesaikan dan tidak terselesaikan. Jadi kembali tawaran ini mulai tawaran rahmat kalau kita, tawaran maghfirah kepada kalau kita, tawaran yang ketiga Allah tidak jangan. Tawaran yang ketiga kan itu urusan ketiga, kamu akan dibebaskan dari neraka tawaran ketiga. Nah, lalu tadi bulan Ramadan ditawarkan penuh lawan orang yang beriman. Siapa yang hendak surga, ini bulan untuk mendapatkan surga. Perbanyaklah kamu berdoa minta surga. Nah, kemudian yang terakhir tawarannya itu siapa yang takut oleh Allah dimasukkan ke dalam api neraka. Ini bulannya kita untuk menyelamatkan diri supaya jangan masuk neraka. Bagaimana kita hindari sebagaimana Sayyidina Umar, seandainya ya Allah kau tulis aku ini orang yang celaka, sekarang tolong ya Allah agar rubah catatan itu agar menjadi orang yang beruntung. Bulan Ramadan inilah bulannya kita berdoa yang demikian. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah banyak malam Al-Qadar. Pada malam itu Allah akan merubah catatan. Nah, berhubung alhamdulillah. Jadi di sini kembali lagi kita. Kalau aja kita jadi orang yang pintar, urusan dunia pintar, enggak, jangan ada kisah lagi sudah kalau untuk kecerdasan untuk dunia luar biasa. Tapi sepintar apapun orang yang urusan dunia ini, dia hanya akan menikmati nikmat yang sebentar. Berhasil ya dengan karirnya karena dia punya jabatan yang tinggi yang bagus, dengan penampilannya karena dia memiliki kepandaian, kepintaran, kecerdasan sehingga dia jadi gajah, dia jadi direktur inilah, jadi direktur inilah, ya jadi inilah, jadi ini diminta orang jadi ini kan. Sudah kita kan setiap jabatan yang diberikan itu pasti ada masa kitanya, ada ini ya, ada imbalannya. Makin kita tinggi jabatan kita, makin banyak ada. Tapi kita ingat, ini yang kita miliki, ini yang kita peroleh di dunia, ini hanya adalah sementara waktu. Dan jangan kembali lagi tadi, bila ia kita menuruti hawa nafsu, sudah seapa, sudah hartanya kekayaannya luar biasa kekayaan, luar biasa. Tapi karena dunia dia lupa dengan akhirat, akhirnya dia tidak bisa menjadi dirinya. Dan ini terjadi. Dan disinilah kembali berdoa. Kita ini sepakat sudah. Sebenarnya tadi sudah bakal sekarang ujar orang bagian bisnis kita ini sekarang bisnis lesuk, ya. Ujar orang bagian baca-baca, pokoknya ada keluhan baca-baca, ya kan, baca-baca. Bagian ini sudah ada tapi menguntungkan lagi, bagian ini menguntungkan lagi, bagian ini menguntungkan lagi. Timbul lagi pertanyaan, di mana salahnya? Di mana tidak tepatannya? Memang dalam surah Al-A'raf Allah sudah menggambarkan lawan kita secara hukum. Tak menggambarnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa ahlaknahu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran seandainya orang dalam sebuah negeri itu beriman, wattaqaw dan takwa, iman dan takwa. Allah mengatakan bila orang penduduk di negeri ini beriman dan takwa, akan apa terjadi di dunia ini, apa yang terjadi di kampung ini, apa yang terjadi di negeri ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Akan turun rahmat dari langit, akan turun keluar di bumi. Sekarang ternyata dalam
kita dilanda gelombang kedua COVID-19 tak luar biasa. Dalam satu hari sampai 300 sampai 400 orang meninggal dunia. Dalam satu hari berapa ratus ribu yang positif. India. Sekarang orang kita itu hati kalau kayak India, ya kan? Karena India kisahnya dapat bala demikian. Hujan turun, di kita pun ada bala. Ada bala kayak itu di kita. Pada kita alhamdulillah kalau COVID-nya jauh dibandingkan daripada India. Tapi ada yang lebih berat daripada India. Bala dari kita dapat korupsi. Ini bala. Ada gampang-gampang asap itu berapa triliun. Ini hanya satu kata. Jadi ini sebenarnya bala kita. Cuma orang ini kan ada bala, kira-kira dianggap rata-rata gitu aja. Padahal itu bala yang luar biasa. Pencurian uang pihak, ini luar biasa. Ada lagi yang lebih berbahaya daripada itu lagi. Narkoba. Ini luar biasa lagi. Ini angkat daripada peperangan lawan itu ya kalau itu kan mati sudah mati. Tapi kalau narkoba ini akan menghabiskan bukan memati orangnya saja, akan memati akal. Wah, luar biasa. Ya, luar biasa. Sudah ya kan, korupsi luar biasa, narkoba luar biasa. Oh, ada pemerintah ketakutan berat, ISIS. Ya kan? Nah, ujian dulu kisah ISIS ini letunya mulai dari di Indonesia di Amerika. Nampak bahari zaman kita setelah pernikah ada terjadi ISIS ya kan? Di Makassar kalahnya kalah mencakar. Ya kan? Bulan itu ISIS ya ada ya. Kalau ini di Jawa kata Sumayo ya kan? Kalau ini di Kalimantan ini banjir ya lah. Itu bahari itu ISIS juga itu. ISIS juga itu ya kan? Jadi kalau kita berpikir sekarang ini yang paling berbahaya bagi itu adalah korupsi ini kayaknya tuh pemerintah atasi korupsi lawan narkoba ini masih setengah itu nih. Nah makanya ada salah aja anggota dewan dibantu oleh Moe lagi ya dapat pokoknya minta kalau anggota dewan tolong sampaikan ke pemerintah bila korupsi itu sekian miliar sudah jangan tawar-tawar lagi kayak Cina aja. Cina itu bedanya korupsi disusun dibuatnya dalam motor dia kan buat dalam motor tapi motornya motor membunuh dalam motor saling hilang gitu. Sudah siapa anak wani lagi ya kan narkoba sudah beda narkoba sekian kada beda panggilnya Malaysia itu bila kada betul-betul digantung ya digantung Malaysia itu tegas pada kalau kita apa dulu ya pada kita lama. Ada pun masalah ISIS masalah kami ini judulnya tuh kalau kisah balik ya kan kenapa terjadi kehancuran kenapa terjadi Ibnu Hajar kenapa jangan sore karena hanya bahasa kita aja kurang tidak puasan dia upah berjuang ya kan karena merasa ada dihargai sehingga akhirnya dia membelot masuk ke dalam jadi pemberontak ISIS gitu ya ISIS Tabligh ya ISIS Tabligh dan akhirnya habis saja jadi kalau kita berbicara sekarang ya kan dan ISIS ini iya kalau di Badar itu cara ibadah tahun itu saling beda itu iya kan biasanya bila ada saling beda nama masih bilang Rasulullah nama mati jadi polisi itu kayak menilai orang mati saling beda jadi ya ada pemati orang awam ada pemati orang tidak biasa ya polisi nanti itu jadi di sini lah mungkin pemerintah tuh harus bisa kali itu nih kenapa Pak ada namanya ISIS ini agak masjid mencari imam benar ya ISIS tuh mati imam masjid atau orang yang buat tuan guru nih jadi sana kalau dah ada pemati itu dulu pemati orang-orang alim ini PKI ini sudah ini musuh nomor 1 sudah di negara kita ini kita tawar lagi pokoknya bila ada PKI itu sudah partai komunis seperti pelarang sudah
kita nanti jangan membicarakan masalah penyakit di Madura, kalau penyakit di badan kita aja, masalah India sentuh saja, cuma di badan kita dia begini sekali di badan kita. Dulu kakinya apa? Pemerintah awal satu aja dulu, korupsi ini jangan sampai terjadi lagi, sudah nyaman di badan kita. Saking gampang, berapa triliun asal itu saja, yang lain itu paling banyak. Jadi mudah-mudahan kita doakan ya, mudah-mudahan pemerintah kita semakin setara semakin baik. Jadi mudah-mudahan pilihnya anak baik, amal taqwa mesti sana. Ya amal taqwa beriman taqwa sudah baik, ya kan? Pilihnya amal taqwa itu sudah baik, tapi pilihnya amal taqwa yang tinggal ya ada darah. Jadi kembali kita bulan Ramadan ditawarkan oleh Allah rahmat, alhamdulillah. Ditawarkan maghfirah, alhamdulillah. Terakhir ditawarkan kebenaran, alhamdulillah. Di bulan Ramadan kita ditawarkan surga, siapa dekatnya surga. Nah, jadi ini 3 sehari, 2 hari, 3 hari kita masih ada waktu bagi kawan-kawan, bagi jiran, tetangga, ajaran yang ingin bahasa kita ya menerima bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala, surganya Allah. Ayo masih ada lagi 3 hari, kita ingin, ayo kita berdoa, kita minta ya kan. Jadi disinilah bulan Ramadan, bulan yang akan menyelamatkan umat manusia. Bulan Ramadan bulan yang menyelamatkan umat manusia, ya kan. Dan dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala rezekinya banyak. Bulan Ramadan diceritakan, bulan Ramadan ini bulan kita yang kebaikan. Dan ini bukan hanya cerita kisah ini untuk kita. Bulan Ramadan ini membawa kebaikan bukan hanya lawan kita orang yang beriman, untuk umat yang tidak beriman pun juga bulan Ramadan ini untuk. Ya dulu bulan Ramadan ini untuk wah ini udah secara belarangan. Ini jadi jasanya 4.000, dan ini 5.000 ya. Kan tetap pedagang menjual, dan pedagang itu mesti tetap orang Islam orangnya. Jadi bahasa kita ya dengan Ramadan ini membawa kebaikan dalam seluruh manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rahmat-Nya mereka terutama di kampung kita. Ya, di kampung kita. Bila ia banyak orang yang bicara rahmat Allah Taala, maka akan banyak rahmat. Dan kita alhamdulillah tinggal 3 hari lagi Ramadan akan selesai Ramadan. Sebenarnya kita benar sangat sakit. Tapi karena sudah diwakafkan demikian, kita tinggal berdoa ya Allah, mudah ya Allah jangan dimatikan sebelum kita mulai bulan Ramadan. Tentu itu enggak, ya kan? Mungkin kita ditulis sudah mati kan bulan berapa kan? Tapi tadi kata kita berdoa, al-qadar la tarul qadar illa billah. Alhamdulillah bulan pertama kali jadi ya taala jahanam yang mudah-mudahan Ramadan bukannya akan bisa ya bisa Allah Subhanahu Wa Taala sendiri demikian. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika.